Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kembali kita bersama-sama mau menghadap Tuhan pada pagi hari ini dalam acara doa pagi. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk datang lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum memulai doa pagi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh lebih lagi hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami untuk datang kepadamu. Layakan kami Tuhan. Layakan kami. Mari kita angkat satu pujian saat kami masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, kan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan sikap hati yang lebih benar lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, layakan kami Tuhan. Amin. Inilah yang bisa kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Hati kami, hidup kami untuk kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Bagi-Mu Allah yang mulia, Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu, amin, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
darahmu, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Bapa, melingkupiku, kasih-Mu. Amin, amin. Mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat kami masuk ke hadirat-Mu, masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin, amin. Kau layakkan ku menghampiri-Mu. Ini kami Tuhan, terimalah kami menghadap tahta-Mu hari ini Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu melingkupiku. Kami orang berdosa Tuhan, Kau layakkan kami, Kau tebus kami untuk boleh masuk langit baru, bumi baru. Amin. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru, di ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan.
Glory bagimu, glory bagimu. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Raja, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Ini kami di hadapan-Mu, terimalah kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita katakan sembah Dia, haleluya. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, 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 sembah bagimu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dari awal. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur kita pada pagi ini ke hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, 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 sembah Dia. Haleluya, hanya Dia yang layak dipuji, disembah. Biarlah penuh dengan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, Lord. Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, amin. Penuh dengan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami mengucap
ucap syukur Tuhan. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan satu fenomena yang sesuai dengan fakta. Fakta sehari-hari sebagian besar manusia melakukannya. Tentu saja kita akan mendapatkan hikmatnya yang luar biasa dari kebenaran yang akan kita renungkan bersama. Untuk itu sebelumnya mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama secara online merenungkan kebenaran. Biarlah dari hari ke hari kami semakin tekun, semakin mengerti kebenaran dan semakin dewasa. Terima kasih Tuhan. Mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Juga berkati gereja-Mu ini Tuhan dengan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang itu cenderung ingin mencari kebahagiaan dan itu normal. Ya. Tetapi ketika seseorang ingin bahagia, yang menjadi masalah itu bahagia versi yang bagaimana? Karena setiap orang memiliki standarnya masing-masing, memiliki seleranya masing-masing, dan mereka bebas memilih sesuai kehendak hatinya. Tetapi saudara, di dunia ini berlaku hukum tabur tuai. Jika seseorang asal saja memilih jalan hidup, ia akan menanggung konsekuensinya juga. Ya, contoh yang paling sederhana saja. Kalau ada smartphone model baru, seseorang ingin beli lagi. Ada yang baru, beli lagi, terus mengikuti. Ia berharap ia bahagia dengan melakukannya itu. Senanglah. Tapi saudara, faktanya, smartphone itu kemampuannya banyak sekali. Tapi yang dipakai cuma untuk kirim pesan, kirim gambar. Semua fiturnya nggak dipakai. Coba, maksudnya apa? Nah, orang ingin bahagia dengan jalan-jalan terus. Ya, apakah lalu menjadi bahagia? Mungkin di hati akan senang sebentar. Ya, senang kan? Namanya juga jalan-jalan senang. Punya handphone baru senang. Tapi senangnya cuma sebentar. Mengapa demikian? Saudara tahu nggak kenapa kesenangan di dunia ini cuma sebentar bisa dinikmati? Karena semua kesenangan di dunia ini memiliki sifat duniawi itu. Apa itu? Fana. Dunia ini fana, saudara. Artinya semua yang ada di dunia ini juga fana. Kesenangan yang kita dapatkan dari barang-barang yang fana, sifatnya juga fana, artinya sifatnya sementara. Gitu. Nah, mestinya setiap orang mencari kebahagiaannya dari hal-hal yang tidak fana, yang kekal. Apa saja yang kekal, itu pasti membuat kita bahagianya kekal juga, saudara. Ya, sama. Jadi makanya dalam hidup ini Alkitab menasihatkan kita bahwa pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Yang di bumi ini sementara. Kalau yang di atas itu kekekalan. Nah, ya. Jadi sementara kita hidup di bumi yang fana ini, yang sementara ini, kita harus tunjukkan bahwa kita itu bertanggung jawab untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tunjukkan di sisa hidup kita ini, di kefanaan di bumi ini, untuk menyambut kekekalan. Begitu saudara ya. Jadi kalau kita mengerti prinsip ini, maka kita harus mencari kebahagiaannya lewat hal-hal yang kekal.
supaya tidak ada kefanaan, supaya harta yang kita dapatkan itu tidak fana, ya. Jadi kalau hari ini kita mau jadi mendapatkan berkat yang fana, berkat fisik, berkat jasmani, ya, apalagi berkat yang fana itu, kekayaan, popularitas, apalagi popularitas, seseorang populer cuma sebentar, setelah itu lenyap, ya. Nah, kalau seseorang mencari dari hal-hal fana seperti itu, ya tidak langgeng, pasti sebentar juga, sesuai dengan sifatnya fana. Nah, harusnya kalau kita mengerti tentang kefanaan hidup ini, ya kalau kita lihat sesuatu, ini sementara, itu sementara, ini sementara, tentu kita akan berpikir untuk mencari sesuatu yang kekal. Tentu kita akan memperlakukan sesuatu yang fana ini dengan sangat baik. Misalnya, kita masih bertemu dengan orang tua kita, saudara kita, yang suatu hari pasti berlalu, pasti tidak ada lagi. Nah, tentu kita akan berpikir, waduh, semua fana ya. Kalau gitu kita mengasihi semua yang kita temui, sebab mereka nanti lenyap juga semuanya. Nah, mumpung masih ada, mumpung kita masih punya waktu, mumpung kita masih punya kesempatan, ayo kita saling mengasihi, ayo kita belajar, ayo kita tidak buang-buang waktu, ayo kita jadi manusia yang efektif, ya, efektif untuk memberkati banyak orang. Nah, kan begitu harusnya. Jadi dalam hal ini kita mengerti prinsipnya sekarang. Jika kita bahagianya dari barang fana, bahagianya cuma fana, sebentar juga. Tapi kalau kita bahagianya karena hal-hal yang kekal, kebahagiaan kita pasti kekal. Begitu, saudara. Ya, jadi yang berbahagia itu kita semua yang mengerti hikmat ini dan melakukannya. Sebab kalau cuma mengerti, tidak melakukan, ya percuma juga, saudara. Demikian juga dengan iman kita. Kalau iman kita itu, kita beriman, lakukan iman kita itu. Kalau tidak, sia-sia. Itu kalau tidak hanya iman di dalam fantasinya saja. Padahal segala sesuatu harus nyata. Kalau tidak nyata, tidak menjadi perbuatan nyata, maka itu percuma, ya. Demikian juga kalau kita mencari barang-barang fana dengan segenap tenaga, segenap usaha, apalagi menghalalkan segala cara, itu sangat tidak bijaksana. Itu sangat bodoh. Mencari hal yang fana saja, kamu curang. Ya, bagaimana yang kekal? Gak akan dapat. Untuk hal-hal yang sementara, hal-hal yang kecil aja tidak bisa dipercaya. Apalagi hal-hal yang besar. Begitu loh, saudara. Firman Tuhan itu jelas sekali. Kalau seseorang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, ia tidak bisa dipercaya dalam hal besar. Nah, hal kecil di situ adalah hal-hal yang fana. Kalau kita tidak bisa dipercayai dengan kekayaan yang kita dapat, artinya bisa digunakan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri itu nggak bisa dipercaya namanya. Diberi berkat tapi tidak bisa dipercaya, maka ia juga tidak akan dipercaya Tuhan untuk hal-hal besar, untuk hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan. Begitu, saudara. Prinsipnya sederhana saja, ya. Jadi mari kita renungkan baik-baik. Selama ini kita mengumpulkan sesuatu yang fana atau yang kekal. Selama ini aku lebih mendambakan sesuatu yang fana atau yang kekal. Apakah kita lebih mendambakan harta, kekayaan, popularitas, kekuasaan dibandingkan kekekalan?
Begitu ya, saudara ya. Jadi saya harap pagi ini bisa membuat kita merenung bagaimana kita hidup. Selama ini aku habiskan waktuku untuk siapa, untuk apa, untuk yang fana atau untuk yang kekal. Sebab jika kita mencari yang fana, bisa dipakai untuk mencari kekekalan. Tapi kalau yang fana itu hanya dipakai untuk diri sendiri, itu justru mencelakakan. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, terima kasih kalau kami diberi hikmat yang luar biasa. Bahwa jika kami mengingini yang fana, maka kebahagiaannya juga fana atau sementara. Biarlah di pagi hari ini kami mulai belajar untuk mengutamakan yang kekal, bukan yang fana. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula, yang telah menjadi berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Biarlah semua yang memberkati pekerjaan-Mu ini juga Engkau berkati Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.